sama. Nah, ini aku ilustrasinya ini kebetulan yang desain aku sendiri juga. Itu alat rock presso. Rock presso itu sebuah mesin pembuat kopi. Dia alat manual yang membuat espresso kan. Jadi aku kasih sebuah, Karena waktu itu lagi di kedai kopi juga ya. di kedai kopi, dan aku dapat konsep, oh ini alat manual, dapat kan. Terus aku kasih sentuhan kaktus. Kebetulan juga lumayan suka sih dengan tumbuhan kaktus, dengan apa ya, menurutku kaktus itu tumbuhan yang hebat sih, bisa bertahan di zona yang ekstrim gitu. Kadang dia hidup tidak berkelompok, bisa hidup sendiri. Nah, kaktus itu menurutku mewakili diriku, di mana misal kayak di rumah atau di lingkungan sekolah itu kan apa ya, frekuensi atau zonanya di situ, ruang lingkupnya tidak berkecenderungan untuk berkarya. Seolah-olah ya aku harus mampu seperti kaktus yang hidup di zona yang ekstrim gitu. Berarti dan dari tidak memungkinkan untuk berkarya. Dari SD dulu tuh nggak ada yang ngajarin untuk menulis puisi, kemudian merekam keadaan di sekitar. Nggak ada sih, tapi dari dulu sih kayak aku udah apa ya, kepekaan kepada lingkungan itu udah, kepada keluarga, kepekaan hati itu, ngerasa itu, perasa lah istilahnya, perasa. Yang paling penting kan sebenarnya menurutku perasa itu, rasa kita itu, dimana kita bisa, oh ketika aku orang itu dipukul rasanya seperti apa, ini ya aku bisa memposisikan diriku bagi dia, kayak gitu sih Bang. Terus kenapa pilihannya jadi puisi, enggak cerpen, novel atau Karena tulisan yang lain? ya mungkin karena aku belum sanggup untuk membuat itu sih. Karena ya tidak apa ya, tidak merendahkan puisi menurutku, karena puisi juga sebuah karya sastra yang tinggi. Aku sepakat itu. Tapi- Bahwa puisi karya tertinggi menurutku, yang sulit untuk dicerna. Bahkan ketika kita berulang kali baca satu karya puisi, itu bisa macam-macam itu pemaknaan kita. Sesuai dengan, misal hari ini aku baca puisi judulnya Cinta Manual, hari ini tafsirku seperti ini. Di kemudian hari aku akan punya tafsir yang berbeda dengan yang aku baca tadi. Itu susahnya puisi. Kalau karya yang lain menurutku sangat gampang untuk dipahami gitu. Kalau puisi ya berat gitu. Dan langkahmu yang masih umur muda ini buat puisi menurutku berani sekali gitu. Buat karya puisi. Bahkan ya banyak kawan-kawan kita yang di luar mungkin punya banyak puisi, sering membacakan di panggung, tapi nggak berani mencetak menjadi buku gitu. Bahwa ini langkah yang totalitas menurutku. Menurutku waktu itu kebetulan juga lagi ada sedikit rezeki gitu, karena independen juga kan biaya. Aku juga memikirkan itu, karena kebetulan lagi Mahal kerja. juga ya cetak buku ya. lumayan Mungkin harganya itu juga alasan nggak mereka. seberapa juga kan. Alasan kawan-kawan nggak mau cetak buku itu karena mungkin mahal. Mungkin satu, karena mahal. Mungkin kedua, karena mereka mungkin lebih tahu daripada saya, karena mungkin mereka lebih tahu dampaknya aku tulis buku gitu. Ya, ini Karena dulu menurutku kan ya aku masih sangat anak-anak sekali yang terburu-buru atau terlalu berani gitu kan. Nah, dimana aku tidak terlalu banyak memikirkan, hanya seperti itu, ya udah gitu. berarti banyak yang kritik buku ini. Ya mungkin ada beberapa juga yang kritik sih, ini sebenarnya waktu itu ada 100 puisi. Memang kata kawanku yang ada bisnis penerbitan itu, diserahkan ke dia kan, inilah aku ada karya, coba terbitin. Oh, dikurasi dulu kayaknya karyamu yang lebih ke politik di keep dulu deh gitu. Oh ya. Jadi karena Sortir ya? Iya, disortir.
sebenarnya aku pengen wah nggak apa-apa sih dimasukin aja gitu. Terus akhirnya itu mending buat next saja. Terus ini lebih ke karya yang mungkin condong ke cinta yang romance lah seperti itu. Cuman tidak lupa ada yang kritik juga, cuman kayak yang kritik agak ekstrim gitu. Ini nanti di karya yang lain lah gitu. Ada di gitu segera disisiin sih. Mungkin orang lihat, wah ini kok karyanya ini ya nggak ada respon yang terlalu kesini ya. Karena dulu pas aku masukin di korasi memang di korasi yang karya-karya yang mungkin dipilih ya. Ini kan. Ya, berarti nanti ada edisi kedua yang aku rencana nanti insya Allah sih kalau diberi kesempatan lagi atau diberi spirit lagi untuk mau nulis lagi, aku mungkin lebih ke memang benar-benar manual. Walaupun dicetak, aku ingin buku itu asli tulisan tangan ya, tulisanku. Jadi tulisan tangan itu yang di-scan ya di-scan. Aku pengen gitu sih untuk ke depan. Kalau untuk puisi nanti kalau mungkin untuk prosa atau cerpen atau yang lainnya itu menurutku kalau aku pakai tulisan tangan ya modern ini yang mau baca gitu kan. Mungkin terlalu kalau novel terlalu panjang kan, lihat tulisanku aja udah pusing. Itu tulisannya Soekarno di bawah bendera revolusi, tulisan manual di bagian akhir itu. Di bagian akhir, tapi kalau panjang kalau panjang ya nggak ada yang baca. Iya makanya itu bang. Nangis orang baca tulisan. Apalagi itu kan Soekarno tulisannya bagus. Kalau aku kayak ceker ayam, aku sendiri nggak bisa baca apalagi orang lain. Bagus di zaman itu. Sekarang kita baca ya susah. Orang kita nggak terbiasa lagi nulis begitu kan. Tapi tulisannya nyambung. Anak-anak muda sekarang tulisannya nggak ada itu yang tulisan bersambung gitu. Aku bersambung tapi ngawur sambungnya. Nyambungnya itu emang dapat tulisan sambung itu menurutku pelajarannya bagus sih. Karena dengan itu kita juga diberikan apa ya, yang menulis biar bagus, biar bisa dibaca orang gitu. Aku kemarin sempat pengen beli buku itu lagi, buku menulis halus. Kemarin kan aku beli alat-alat lukis kan. Wah ini ada buku menulis halus kayaknya langsung terikat. Pas zaman sekolah ya, zaman SD itu aku dulu diajarin bu guru gini terus Latin, tulisan Latin pengen kayak gitu lagi. Menurutku bagus itu karena untuk kayak kepenulisan lettering itu kan tulisan-tulisan indah itu, terus skill yang kayak kaligrafi sebenarnya mengasah skill kita juga di situ. Oke, kalau dibacakan dulu untuk menghibur teman-teman yang nonton 1-2 puisi mungkin. Ini nih kebetulan nih pas lagi dibuka ayah aja lah. Ayah. Kebetulan aku pengen mempersembahkan ke orang tua ayahku. Sebenarnya ayahku kan udah meninggal ketika aku umur 1 tahun kan. Nah ini sebuah puisi yang menurutku ya aku bisa mengingat ayahku lagi gitu. Gimana aku memposisikan beliau itu masih mendampingiku sampai sekarang. Ayah adalah tanah kering dengan bunga yang layu. Ayahku adalah tanah yang membiarkan tumbuhnya rumput liar. Ayahku adalah tanah yang aku pijak untuk berdiri. Ayahku adalah tanah lapang untuk berdiri. Ayahku adalah tanah yang mempunyai mata selebar semesta. Ayahku adalah tanah yang mengajarkan hidup tanpa suara. Ayahku adalah tanah yang menyuburkan daun-daun kering. Ayahku adalah tanah yang menunggu bunga rekah dengan tenang. Ayahku adalah tanah yang membatasi air dan udara di pelabuhan. Ayahku adalah tanah yang bersedia menampung air hujan. Keren nih puisinya. Aku sih kalau apa ya, ini menurutku puisi yang paling menyentuhku ya, yang menurutku ini hidup nih. Soalnya ketika nulis ini aku jadi teringat ayah gitu. Anjing. Ya kan beliau udah nggak ada. Ya aku menganggap beliau itu udah ya tanah gitu. Dan betapa bersahajannya tanah itu ambil di situ. Ya aku adalah tanah kering yang menanti air hujan. Begitulah. Itu puisi ayahku. Ada juga aku nulis puisi yang untuk
ayahku. Nah, setelah nulis puisi ini beberapa bulan setelahnya aku nulis puisi lagi, itu kebetulan ayah kawanku meninggal. Aku nulis sebuah puisi untuk ayahnya gitu. Nah, itu sih Bang. Tapi ada Cuma di sini salah- juga. Sorry tadi ilustrasinya kurang bagus untuk pembacaan puisi. Karena juga Tapi ini buku dijual nggak? dijual kemarin itu aku bikin 50 kan. Ya karena uang yang Ya, karena terbatas dana ya. dan nggak tahu juga mau dikeluarin Pesan gimana. kemana. Istilahnya yang penting aku nggak mikirin kok kemarin tuh karya ini laku nggak masalah, yang penting aku mencoba gitu. Aku nggak mikirin laku enggaknya gitu. Sampai kemarin aku juga bikin buku ini puisi, buku ini sama kaosnya logonya ini. Mungkin nanti Sampai teman-teman sekarang juga ada yang masih nggak bayar. Gitulah beberapa yang Jahat mereka ya. menghambatku untuk berkarya. Kadang ya sebagai kawan ngerespon kawan itu kadang wah sama kawan gitu. Justru ketika kalian nggak membayar, kawan kalian sendiri akan membunuh karena ya kita tahu kan masih masa-masa seperti ini kita masih proses untuk menjadi seseorang, belum menjadi orang kan, jadi masih berproses. Nah ketika masih dalam proses seperti ini banyak kawan yang ikut. Nah akhirnya ya mereka nggak berpikir bahwa dengan istilah kawan itu akan membunuh kawannya sendiri. harusnya tadi pakai bajunya biar sekaligus promosi kan. Nggak mau. Mungkin teman-teman nanti mau beli bukunya bisa langsung ke Muaz. Ya nanti aku Mungkin bisa dicetak cetak lagi. lagi. Kemarin juga ada ketakutan sih nanti, wah aku mungkin anak baru kan di Jogja, anak baru di Jogja, mana tahu sih kau puisi itu apa gitu, mana tahu sih sastra itu apa. Dan pertimbangan seperti itu, terus tambah experience membaca lagi gitu, ada jadi ketakutan di situ nanti. Nanti aku di kayak gini paling juga mikir kayak gitu juga, sempat mikir. Berarti nggak gabung komunitas manapun gitu ya? Misal komunitas puisi gitu. Aku dulu sempat ada komunitas di OMG itu, ada komunitas sastra, aku ikut beberapa, terus akhirnya karena menurutku ya bagus sih kawan-kawan supporting, tapi sekarang udah pada lepas sendiri-sendiri entah kemana, dan spiritnya hilang lagi. Nah, makanya juga aku pengen membuat circle baru istilahnya. Circle baru, kawan-kawan yang produktif untuk berkarya lagi, ayolah bareng-bareng di sini. Aku terakhir nulis puisi tahun 2017. Udah 3 tahun nggak tulis puisi lagi. Saya sekarang untuk menghidupkan kembali. Iya, lebih ke pengkaryaan sih. Kayak kemarin aku juga anjir aku kok udah ngerasa lama ya nggak nulis puisi lagi. Terus kebetulan kawan kemarin ada acara yang di Kebolong waktu itu Bang, yang abang komen itu kan. Nah itu aku suruh nulis puisi, baca puisi di sana. Aku juga nggarap beberapa 2 minggu lebih lah untuk nggarap satu puisi itu, sekitar hampir 1 bulan sih baru untuk persiapan itu. Berarti Ya, lama itulah ya yang- untuk nulis puisi kalau ini? Iya, aku Proses kreatifnya itu. ya Kak, mungkin ada yang proses kreatif lama, ada yang cepat gitu. Karena kemarin aku pengen menangkap semua rekaman yang yang ada di sana. Aku coba jadi 3 lembar kertas itu. Lumayan panjang sih. Nah kalau untuk puisi ayah tadi itu dalam penulisan cepat atau Itu- butuh berbulan-bulan gitu? Enggak, itu cepat, itu spontanitas, cuman aku lebih ke korasi dulu. Emang udah kan puisi udah belum jadi, cuman draftnya udah, Ya. cuman perlu dikoreksi tata bahasanya. Terus aku lihat filosofi dari makna-makna yang tersirat seperti tanah itu mempunyai unsur apa aja sih, dicari apa sih yang bisa mewakili perasaanku, apa sih yang bisa mewakili perasaan dan maknanya ini menggunakan diksi apa gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang dikoreksi Yang lama di ya? akhir-akhir. Tapi untuk
proses menurutku ya nulis jangan sampai dihambat sih kalau nulis, ya nulis saja itu. Masalahnya kan untuk koreksi kan belakangan gitu. Buruk jelek itu adalah sebuah proses Ya, makanya jadi bakalan tahu kan. ya pesanku sih kalau punya karya jangan buang walaupun belum jadi gitu, karena suatu saat Siapa nanti, tahu nanti bisa butuh kita ulangin. ditambahin kan, ditambahin. Ada juga yang udah 1 tahun lupa, pas waktu aku korasi lagi aku tambah lagi, aku ganti pun nggak masalah. Nggak masalah. Karena ya Khairil Anwar aja itu banyak di beberapa buku yang katanya hilang diganti. Yang apa ya nggak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah ada yang diganti juga kan? data awalnya itu. Data awal. Prosesnya itu. Kalau nggak terarsip, itu persoalan juga. Jadi kita nggak tahu mana yang asli. Kalau sudah sampai ke penerbit, kadang di otak atik penerbit sendiri itu yang repot. Dia kan penerbit memang benar. Makanya ini tadi aku nggak kaget ketika penerbit bilang ya ini disingkirkan dulu buat karya selanjutnya aja gitu. Disortir lah itu, ya itu ulahnya penerbit lah kalau Plotting sih lebih tepatnya.